Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Mardiansyah, kelas 1211 ingin mempresentasikan iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir yaitu keyakinan akan adanya hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan baik dan buruk yang dilakukan setiap manusia pasti akan diperhitungkan seadil-adilnya di akhirat kelak. Kehidupan manusia tidak berakhir dengan kematian. Kematian hanya akhir masa ujian di dunia. 1. Makna hari akhir. Hari akhir disebut juga hari pembalasan. Quran Surat Al-Fatihah Surat 1 ayat 4. Hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seadil-adilnya. Quran Surat Al-Mumtahanah Surat 60 ayat 3. Menurut istilah, hari akhir adalah hari hancurnya alam semesta secara total, termasuk isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pengertian iman kepada hari akhir adalah percaya dengan penuh keyakinan bahwa hari akhir itu ada dan akan terjadi, serta adanya kehidupan kekal dan abadi di akhirat kelak. 2. Hari kiamat menurut Al-Quran dan teori ilmu alam. A. Hari kiamat menurut Al-Quran. 1. Kiamat sugro atau kecil. Menurut bahasa, kiamat sugro adalah kedatangnya kematian atau kerusakan bagi setiap makhluk, termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Adapun pengertian istilahnya adalah datangnya kematian yang menimpa setiap manusia, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Quran Surat Al-Imran Surah 3 ayat 185. 2. Kiamat kubro atau besar. Menurut pengertian istilah, kiamat kubro adalah berakhirnya kehidupan semua makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Perhatikan pada kandungan isi Quran Surat At-Takwir Surat 81 ayat 1, 2, 3, 6, dan 11. Melalui ayat-ayat tersebut, peristiwa yang luar biasa, sangat hebat dan berat menggetarkan serta menakutkan. Pada saat kiamat kubro ini, insya Allah, seluruh umat Islam yang beriman telah Allah wafatkan terlebih dahulu, jadi tidak akan mengalami kiamat kubro. B. Hari kiamat menurut teori ilmu alam. 1. Menurut teori fisika, sekitar 150 juta kilometer jauhnya letak matahari dari bumi, tetapi pancaran sinar matahari sampai ke bumi sekitar 8 menit 20 detik. Luas permukaannya 616 kali 1010 km sama dengan 6222 160 km. Sementara garis tengah matahari 1, juta kilometer. Nanti pancaran sinar matahari tidak nampak atau muncul sinarnya karena tenaga atau sinarnya sudah habis. Niscaya tidak ada angin dan awan yang akibatnya hujan tidak akan turun. Selanjutnya, terjadilah kehancuran yang luar biasa di permukaan bumi, karena gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, air laut naik laksana tsunami, akhirnya hancurlah bumi. 2. Menurut teori geologi, eksistensi bumi terjadi dari gas yang berputar atau catastrophe. Jika daya perputarannya hilang atau diam, gas itu menjadi dingin, akibatnya gas yang berat mengendap ke bawah, sementara yang ringan berada di atas. Jika peristiwa ini berlangsung lama sekali atau evolusi, gas bagian luar meneras menjadi batu, kerikil, pasir, dan sebagainya. Akibat selanjutnya, bagian tengah masih panas, zat panas bercampur lava, lahar, batu, dan pasir panas. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari. Akibatnya, putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor menyala. Akibatnya,
kehancuran menjadi hal yang mutlak terjadinya. B. Periode hari akhir. 1. Yaumul Ba'ats. Pengertian Yaumul Ba'ats adalah proses kebangkitan seluruh makhluk dari alam kuburnya atau alam barzakh. Peristiwa ini terjadi setelah hancur dan musnahnya semesta termasuk manusia. Perhatian pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut, yang artinya, pada hari itu mereka semuanya dibangkitkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghitungnya. Semua awal perbuatan itu semakin mereka telah melupakannya, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Quran Surat Al-Mujadalah Surat 58 ayat 6. 2. Yaumul Hasyr atau Alam Mahsyar adalah proses perkumpulannya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya atau alam barzakh. Lalu seluruh manusia mengikuti dikumpulkan menuju sebuah tempat yang luas, yaitu padang mahsyar. 3. Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan semua amalan untuk dihisab, baik itu amal baik maupun amal buruk. Setiap dosa yang dilakukan akan dihisab atau dihitung atau perhitungan dengan sangat teliti. Setelah perhitungan ini, lalu dilakukan proses penimbangan amal atau mizan. Saat proses ini berlangsung, tidak ada seorang pun dizalimi. Hal ini dapat dikaji dari prosesnya, yaitu saat amalan setiap manusia dihitung, anggota tubuhnya menjadi saksi. 4. As-Sirat, yaitu jembatan yang membentang di antara dua tepi neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati as-sirat ini tergantung pada amal perbuatan setiap manusia, termasuk hasil timbangan yang diperolehnya. 5. Yaumul Fasl dan Jaza adalah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap nasib orang-orang beriman dan orang-orang kafir di akhirat kelak, sehingga menjadi jelas manusia yang beruntung dan celaka. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan tahukah kamu apakah dari keputusan itu? Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Quran Surat Al-Mursalat Surat 7 ayat 14-15. C. Tanda-tanda penghayatan iman kepada hari akhir dalam perilaku sehari-hari. Berikut tanda-tanda penghayatan iman kepada hari akhir dalam perilaku sehari-hari. 1. Beriman pada hari akhir akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, yaitu merasa bahwa hidup di dunia ini hanya bersifat sementara. 2. Mengimani hari akhir membuat manusia sadar bahwasanya manusia itu sangat tidak ada artinya kalau bukan karena kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia sangat tidak pantas bersikap takabur. 3. Mempercayai akan datangnya hari akhir itu membuat manusia menghindari perbuatan tidak baik, sehingga apapun yang diperbuat akan dipikirkan terlebih dahulu, sesuai atau tidaknya dengan norma-norma agama. 4. Mengantarkan manusia untuk tetap melakukan amal salih, meskipun tidak menghasilkan keuntungan materi. 5. Tumbuhnya perilaku akhlakul karimah, seperti mawas diri, yaitu suatu sikap bertanya tentang kekurangan yang terdapat pada diri mengenai ibadah yang dilakukan. Sikap semangat untuk mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi akhirat. Ikhlas dalam berbuat yang didasarkan hanya untuk mencari keridhaan Allah. D. Perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Membiasakan hidup berhati-hati dengan sekecil apapun perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban di kemudian hari. Tidak menunda-nunda amal salih karena waktu tidak pernah terulang kembali. Segera bertaubat apabila berbuat salah atau dosa sebelum ajal tiba. Menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Kekayaan, kekuasaan, ketampanan, kecantikan hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW agar tidak mendapat azab di akhirat yang sangat pedih dan abadi.
Hikmah beriman kepada hari akhir sebagai motivasi untuk berbuat baik atau amal salih di dunia sebagai bekal menuju alam akhirat. 2. Mendorong orang beriman untuk selalu berhati-hati dalam menjalani kehidupannya karena sekecil apapun yang dilakukan akan dimintai pertanggungjawaban. 3. Meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sarana mendekatkan diri kepadanya dan untuk mendapatkan surga. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Maaf bila ada salah kata yang tidak jelas terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.